Carilah pemain sampai ke negeri Cina. Tapi bohong. Klub sebesar Manchester United, klub terbaik Liga Inggris, klub yang pernah dihuni pemain-pemain terbaik di masanya, semacam Ronaldo, Rooney, dan yang paling melegenda adalah pemain-pemain dari Class of 92. Tapi apa yang terjadi di jeda transfer musim dingin 2020? Deadline Day tersisa 3 hari. United butuh seorang striker. Manajemen panik, fans masih menunggu siapa yang akan datang, Haaland, Cavani, atau Harry Kane. Tapi yang datang malah Odion Ighalo. Dia bukan datang dari Liga Italia, apalagi Liga Spanyol, melainkan dia datang dari Liga Cina. Jatuhnya kayak turis yang lagi liburan disuruh pakai jersey Manchester United. Gimana ceritanya klub sebesar Manchester United bisa merekrut mas-mas random? Mari kita bahas. Odion Ighalo, pemain yang datang dari Liga Cina, tiba-tiba pakai seragam Manchester United. Ini bukan cerita fiksi yang ada di komik manhwa, melainkan memang terjadi di dunia nyata. Kejadiannya terjadi di bursa transfer musim dingin 2020. Semua fans MU lagi nunggu-nunggu. Siapa sih striker baru yang bakal gabung? Nama-nama top kayak Erling Haaland, Timo Werner, atau bahkan Edinson Cavani, center banget diberitakan. Semua fans udah siap, kita bakal dapat bintang baru, ujar fans MU. Tiba-tiba di deadline day, di detik-detik terakhir, yang datang adalah Odion Ighalo, pemain yang bermain di Liga Cina di klub bernama Shanghai Shenhua. Rasanya tuh kayak lagi pesen martabak manis, tapi yang datang malah cireng. Enak sih, tapi beda. Reaksi netizen jangan ditanya. Twitter langsung meledak. Hashtag siapa Ighalo sampai trending. Banyak yang ketawa, banyak yang nangis, banyak juga yang ngira ini prank. Pertanyaan selanjutnya, kenapa MU bisa kepikiran rekrut dia? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa sih MU yang lagi krisis striker? Karena Rashford cedera, malah ngambil jalan ninja yang satu ini. Faktor pertama, situasi darurat. MU butuh striker yang bisa langsung main. Gak ada waktu lagi buat adaptasi. Haaland udah ke Borussia Dortmund, nama-nama lain pada mahal dan sulit didapat. Akhirnya mereka muter otak, cari yang murah, meriah, tapi bisa diandalkan. Ibarat lagi lapar di tengah malam, Indomie lah solusinya. Faktor kedua, pengalaman Ighalo di Liga Inggris. Meskipun dia dari Liga Cina, Ighalo sebelumnya pernah main di Watford dan lumayan moncer. Dia udah paham banget gimana kerasnya Premier League, jadi MU gak perlu ngajarin lagi dari nol. Istilahnya, dia bukan anak baru yang kaget sama tempo permainan. Dia udah kenalan sama bek-bek tangguh di sini. Faktor ketiga, faktor emosional. Odion Ighalo ini fans berat Manchester United sejak kecil. Dia rela banget dipotong gajinya demi bisa main di klub impiannya. Cerita ini bikin fans MU yang awalnya pesimis jadi luluh. Rasanya kayak lagi dengerin cerita cinta yang tulus. Wah, ternyata dia fans sejati. Hati siapa yang gak meleleh? Tapi pas udah resmi gabung, Ighalo ini ternyata cuma modal nekat dan cinta. Dia benar-benar kasih dampak dan jadi striker cadangan yang paling efektif. Setiap dikasih kesempatan, dia selalu nyetak gol. Total dia nyetak 5 gol dari 19 penampilan. Yang paling diingat, golnya di Piala FA lawan Derby County. Golnya cantik, putar badan, langsung sikat. Fans MU yang tadinya ngetawain dia, sekarang tepuk tangan. Bahkan sampai ada yang bikin chant khusus buat dia.
kurang kreatif memang. Dia itu kayak obat penenang di tengah kepanikan. Datang tanpa ekspektasi, tapi kasih perform di atas rata-rata. Perannya mungkin nggak seheboh Bruno Fernandes, tapi dia berhasil jadi pembeda dan ngebantu tim di saat yang paling dibutuhkan. Jadi, rekrutan Odion Ighalo ini mungkin bisa jadi salah satu rekrutan paling aneh, tapi paling mengharukan dalam sejarah MU. Awalnya aneh, bikin bingung, tapi endingnya manis. Dia bukan cuma datang sebagai pemain pinjaman, dia datang sebagai fans yang berhasil mewujudkan impiannya. Dan ini jadi pelajaran berharga buat kita semua. Jangan pernah remehin orang yang datang dari tempat antah berantah. Siapa tahu mereka punya potensi yang luar biasa dan bisa ngasih kejutan. Siapa tahu ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Jika setuju, boleh kasih likes dan subscribe-nya. Kalau nggak setuju, boleh kasih masukan di kolom komentar. Segitu aja cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.